Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 5. Suka marah-marah, tapi perhatian juga. Aku mau beli emas buat ibu, Om. Aku pernah janji sama ibu kalau pulang kampung nanti aku bakalan beliin emas. Om tunggu sini aja. Rasya keluar dari mobil. Dia berjalan perlahan dengan sesekali menghadap ke belakang. Dia takut Pandu maupun Arga mengikutinya. Rasya mengembuskan napas lega saat tidak melihat salah satu dari mereka yang turun dari mobil. Dengan langkah lebar, Rasya masuk ke area toko tersebut dan disambut oleh karyawan di sana. "Ada yang bisa saya bantu, Mbak?" tanya karyawan itu. "Mbak, saya mau jual emas. Dulu saya beli di sini. Sebentar, Mbak." Rasya mengambil kalung dan cincin yang sudah dia masukkan ke plastik, juga beserta surat dari emas tersebut. Rasya begitu ragu untuk menjualnya karena itu adalah perhiasan pertama kali yang bisa dia beli dari hasil kerja kerasnya sendiri. Gadis itu menghela napas berat, lalu mengembuskan secara perlahan. Dengan gerakan perlahan dia menyerahkan perhiasan tersebut kepada karyawan toko. "Tunggu sebentar, Mbak," ucap karyawan tersebut dengan sopan. Rasya tidak menjawab, hanya menanggapi dengan anggukan. Jemari gadis itu mengetuk etalase, menghitung detik demi detik yang terus berlalu. Selang beberapa menit, karyawan toko tersebut berjalan mendekat. "Mbak, ini kalau dijual hanya 4 juta. Bagaimana?" tanya karyawan itu. Rasya terdiam sesaat untuk menimang-nimang. Ruginya cukup lumayan juga, tetapi kalau tidak dijual, dia tidak mungkin datang ke rumah sakit tanpa membawa uang sepeser pun. Akhirnya, Rasya pun mengiyakan dan melepas perhiasan itu. Karyawan tersebut kembali masuk untuk mengambil uang dan menyerahkan kepada Rasya. Rasya kembali menghitung uang itu setelah nominalnya genap. Dia segera mengucap syukur dan memasukkan uang tersebut ke dalam tas selempangnya. Setelah mengucapkan kata terima kasih, Rasya segera kembali menuju ke mobil milik Pandu. "Kenapa kamu lama sekali?" tanya Pandu sedikit membentak. Dia merasa sangat kesal karena terlalu lama menunggu gadis itu. "Ya elah, sabar napa, Om. Aku kan nyari model dulu yang sekiranya cocok untuk emak-emak," sahut Rasya ketus. Gadis itu duduk dengan santai di samping Pandu. "Sekarang mana emasnya?" tanya Pandu menyelidik. "Emasnya?" tanya Rasya balik. Pandu mengangguk dengan cepat. "Ini, Mas Panuan." Telunjuk Rasya berada di dada Pandu, tetapi beberapa detik selanjutnya gadis itu terkekeh. Merasa begitu kesal, Pandu akhirnya hanya terdiam menatap depan dengan raut wajah yang tampak begitu datar. Dalam hati dia merasa begitu curiga dengan gadis yang saat ini sedang duduk dengan tenang menatap keluar jendela. Semalam Rasya hendak meminjam uang kepada Gatra, dan sekarang dia bisa membeli emas untuk ibunya. Mungkinkah Gatra jadi memberikan pinjaman kepada gadis perusuh kecil ini? Mobil itu berhenti di parkiran rumah sakit. Rasya segera turun disusul Pandu dan Arga. Mereka bertiga kembali menjadi pusat perhatian para pengunjung rumah sakit tersebut. Rasya berjalan menuju ke lantai 3, di mana ayahnya dirawat. Raya berjalan dengan perlahan, membaca satu persatu papan nama di sana, setelah menemukan nama sang ayah. Rasya segera masuk ke ruangan dan melihat ayahnya sedang tidur di atas brangkar dengan selang infus terpasang di tangannya. "Bapak," panggil Rasya. "Paijo," nama panggilan ayah Rasya,
segera membuka mata dan terkejut melihat putrinya saat ini berdiri di depannya. Ganteng banget, mereka siapa, Kum? Tanya Paijo menatap Pandu dan Arga bergantian. Ya elah, Aki, sambut dulu anak gadismu yang cantik ini. Ucap Rasya kesal, melihat putrinya yang marah. Paijo segera memeluk putrinya yang sekarang setengah tubuhnya sudah rebahan di sampingnya. Bapak kangen kamu, Kum. Paijo mengeratkan pelukannya dan mencium puncak kepala putrinya dengan penuh sayang. Kamu kenapa enggak pulang-pulang? Bapak sampai sakit mikirin kamu. Bapak kira kamu udah nikah diam terus pulang bawa cucu. Astaga, pikiran bapak buruk banget. Mana ada Kukum nikah diam. Yang ada nikahnya enggak sah. Bapak sakit apa sih? Bikin Kukum khawatir, ucap Rasya dengan bibir mencebik kesal. Pandu dan Arga yang melihat itu hanya menggeleng tidak percaya. Asam lambung bapak naik, tapi sekarang udah mendingan. Paijo kembali mendaratkan ciuman di puncak kepala putrinya. Jaga kesehatan sih, Pak. Jangan mikirin Kukum mulu. Kukum tuh di Jakarta nyari duit buat modal nikah. Bapak bilang biaya dekorasi harus Kukum yang tanggung sendiri. Timpal Rasya. Pandu menghela napas kasar, sedangkan Arga melipat bibir menahan tawa. Iya, Kum, Bapak seneng akhirnya kamu pulang bawa calon mantu buat Bapak. Ganteng lagi, enggak kayak si Parjan. Ucap Paijo dengan senyum bahagia. Pandu berdeham karena jengah sedari tadi terus saja diabaikan. Rasya yang paham kode itu pun melepas rangkulannya dan segera bangkit berdiri. Dia menunjukkan rentetan gigi putihnya saat melihat sorot mata Pandu yang menajam. Pak, kenalin ini. Ya Allah Gusti, kasep pisan ei. Suara dari arah pintu masuk berhasil mengagetkan mereka semua. Seorang wanita parubaya dengan rambut disanggul berjalan mendekati mereka. Wajahnya begitu sumringah saat melihat dua lelaki tampan dengan kulit putih bersih sedang berdiri di samping berangkar. Langkahnya melebar dan semakin terpukau saat melihat Pandu dan Arga dari jarak dekat. Bu, jangan genit, kasihan bapak lagi sakit. Rasya berusaha mengingatkan, tetapi Marlina, ibu Rasya, justru melengos dan kembali mengagumi dua lelaki tampan itu. Aduh, Kum, bapak sakit sekali ini. Aduh, rintih Paijo. Tetapi Marlina tidak peduli dan tetap menatap Pandu dan Arga yang mulai merasa tidak nyaman. Cepet sehat, Pak, biar bisa punya istri muda. Juleha, janda Bahenol, kan belum nikah lagi, Pak. Rasya berbicara dengan santai, mendengar ucapan putrinya. Marlina segera berbalik dan menatap tajam ke arah Rasya dan Paijo dengan tangan berkacak pinggang. Paijo memukul lengan Rasya, tetapi gadis itu justru melipat bibir dengan mata berkedip. Kamu mau nikah lagi, Pak? Tanya Marlina dengan nada sedikit tinggi. Aku lagi sakit, Bu. Jangan marah-marah gitu. Kamu kan tahu sendiri kalau anak gadismu ini kalau ngomong suka asal bunyi kayak kentut. Paijo berusaha memberi penjelasan. Kentut siapa? Kentut kamulah. Paijo menepuk mulut setelah menjawab. Dia menatap Marlina yang sudah semakin terlihat kesal. Bu, jangan marah nanti kerutan di wajah jadi makin nambah. Loh. Ini di rumah sakit masa kalian berantem, sih. Kalau berantem tuh di kasur bukan di sini. Rasya mencoba melerai perdebatan orang tuanya. Kamu anak kecil diam aja, Kum. Seru Paijo. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Rasya, namaku Rasya, Seloroh Rasya.
Pandu dan Arga menggeleng melihat ketiga orang itu yang menurut mereka sedikit tidak wajar. Pandu pikir ayah Rasya sakit keras dan sebentar lagi meninggal, maka dari itu dia membawa Rasya pulang kampung. Siapa tahu dia akan dinikahkan sebelum ayah Rasya meninggal, tetapi semua jauh di luar prediksinya. Yang ada dirinya kini mengelus dada melihat kesomplakan keluarga itu. Kum, Parjan lagi kesini, loh, tadi. Belum selesai Marlina berbicara, seorang lelaki tidak terlalu tampan dengan kulit hitam berjalan masuk ke ruangan. Rasya segera menggandeng lengan Pandu dengan mesra. Lelaki itu hendak menyingkirkan tangan Rasya. Tetapi gadis itu justru mencubit pinggang Pandu sehingga lelaki itu mengaduh kesakitan. Diam, Om. Kalau kamu berisik nanti aku kenalin sama si Subaidah, kembang desa sini yang genitnya enggak ketulungan. Bisik Rasya dengan sedikit berjinjit supaya sampai di telinga Pandu. Pandu pun terdiam dan membiarkan tangan Rasya melingkar di lengannya. Sementara Parjan menatap sinis ke arah Pandu, sebelum akhirnya menyalami kedua orang tua Rasya secara bergantian. Dedek Rasya, apa kabar? Tanya Parjan dengan lembut meski sorot mata lelaki itu menajam ke arah Pandu yang saat ini justru sedang tersenyum sinis. Jangan panggil aku Dedek, timpal Rasya dengan ketus. Ish, kenapa kamu selalu jutek sama abang yang tampan ini, sih? Parjan sedikit mendengkus kasar. Pria jelek ini siapa? Tanyanya sembari menunjuk Pandu dengan dagu. Tangan Pandu terkepal erat saat mendengar Parjan memanggilnya pria jelek. Oi, ngaca, bang, protes Rasya tak terima. Kalau tampan gini kamu bilang jelek, berarti mata kamu minta dioperasi barangkali katarak. Dek, kenapa kamu selalu gitu sama abang, sih? Padahal abang udah siapin 10 sapi buat mas kawin sesuai permintaan kamu. Aku udah nggak mau sapi lagi, kata Rasya dengan melengos. Terus kamu mau apa, Dek? Nanti abang turuti. Parjan berbicara dengan angkuh. Enggak usah, kamu mending sama yang lain aja deh. Aku bentar lagi mau nikah sama dia dengan mas kawin apartemen mewah. Ucap Rasya yakin. Bola mata Pandu membola saat menatap Rasya yang saat ini sedang menunjukkan rentetan gigi putihnya. Aku enggak percaya, timpal Parjan dengan suara tinggi. Jangan teriak-teriak, ini di rumah sakit bukan rumah bapakmu. Hardik Rasya. Parjan pun terdiam seketika. Kamu, iya, kan, Om, kamu mau nikahin aku bentar lagi. Ingat loh, Om, kamu sudah berbuat yang tidak-tidak sama aku. Rasya berpura-pura mengusap air mata. Benarkah, Kum? Teriak Paijo. Buju Bune, kalau teriak jangan kencang-kencang sih, Pak. Katanya sakit. Tapi suara kayak toa. Protes Rasya seolah tak berdosa. Pandu menarik lengan Rasya dan mengajaknya keluar menuju ke parkiran mobil. Setelahnya, dia menghempaskan tangan gadis itu secara kasar. Tatapan Pandu menajam, tetapi Rasya tetap bersikap biasa saja. Kamu ini bisa tidak jangan membuat tensi darahku naik? Bentak Pandu dengan tangan terkepal erat. Aku ambilin tangga biar turun, Om. Rasya menjawab santai. Aku tidak bercanda, hardik Pandu. Aku juga tidak serius, Om. Jangan marah mulu sih, Om. Nanti makin kelihatan tua. Rasya menyandarkan tubuhnya di jok dengan santai. Gara-gara mulut sialanmu itu, sekarang orang tuamu menyuruhku menikahimu. Ini gila. Umpat Pandu, dia memukul jok mobil depan untuk meluapkan kekesalannya. Ya udah kamu nikahin aku secara siri aja, Om. Jadi,
nanti kamu bisa ceraikan aku kapan saja tanpa susah ngurusi surat cerai. Pandu semakin menatap tajam ke arah Rasya dengan tatapan yang begitu menyelidik. Jangan kamu sengaja berbicara seperti itu supaya kita menikah dan kamu bisa memoroti hartaku. Tukas Pandu. Rasya balik menatap Pandu, tetapi sesaat kemudian gelakan tawa gadis itu terdengar menggema di dalam mobil. Pandu yang mendengar itu hanya menautkan kedua alisnya dan menganggap gadis itu sudah tidak wajar. Kenapa kamu tertawa? Apa kamu sudah gila? Seru Pandu, tetapi Rasya justru tersenyum meledek. Kenapa aku memintamu menikah secara siri kalau aku berniat mengambil hartamu? Logikanya gini ya, Om. Kita tinggal serumah. Kalau aku emang mau morotin harta kamu, aku bakal kasih kamu obat perang. Terus aku ajak biar aku hamil dan minta tanggung jawab. Terang Rasya. Pandu terdiam dan masih menatap Rasya dengan lekat. Aku cuma capek dikejar si Parjan yang hitamnya kayak pantat wajan ibu di rumah. Kita buat perjanjian aja, Om. Seperti di novel-novel itu. Rasya menaik turunkan alisnya, menggoda Pandu. Perjanjian apa? Tanya Pandu sedikit menurunkan nada bicaranya. Ish, kamu nggak seru, Om. Ya, perjanjian kontrak pernikahan. Jadi, kita nikah siri terus masa aktifnya 6 bulan aja. Kalau 1 tahun kelamaan, aku takut kamu jatuh cinta sama aku. Rasya kembali tergelak, sedangkan Pandu melongo tak percaya. Bisakah kamu sedikit waras? Cebik Pandu. Ini aku sedikit waras, Om. Banyak gilanya. Tawa Rasya menggelegar, sedangkan Pandu yang melihat itu langsung merinding. Dia yakin kalau gadis ini benar-benar terserang gangguan jiwa dosis rendah hampir sedang. Emang orang tuamu bakal setuju kalau aku nikahin kamu secara siri? Tanya Pandu meledek. Urusan bapak ibu biar jadi urusan aku. Yang penting nanti kalau kita udah nikah, kamu nggak wajib nafkahi aku, Om. Aku bakal nyari duit sendiri. Pandu kembali menatap lekat wajah gadis yang berbicara dengan santai seolah tidak ada beban. Kamu seperti wanita liar yang tidak punya harga diri. Seru Pandu, tetapi Rasya justru mengusap pipi Pandu dengan lembut yang membuat tubuh Pandu menegang. Pandu merasakan seluruh tubuhnya meremang, bahkan adik kecilnya mulai terasa mendesak celana. Biarin aja orang mau berkata apa, Om. Yang penting aku tetap bisa napas. Kedua mata Pandu membola saat Rasya mengecup pipinya meski hanya 1 detik. Kesadarannya seolah menghilang. Bahkan ketika Rasya keluar dari pintu sebelah pun, Pandu tidak mengetahuinya. Saat Rasya menutup pintu mobil dengan cukup kencang, barulah kesadaran Pandu kembali. Dia segera keluar dari mobil dan mengejar Rasya yang sudah berjalan terlebih dahulu. Tunggu, teriak Pandu, tetapi Rasya tetap berjalan ke arah samping rumah sakit. Pandu pun semakin mempercepat langkahnya mengejar Rasya karena dia merasa begitu heran kemana tujuan gadis itu. Ada apa, Om? Rasya berhenti karena merasa sakit telinga mendengar Pandu yang terus saja berteriak. Kamu mau kemana? Tanya Pandu saat sudah berada tepat di depan Rasya. Dia menggeleng, mengusir pikiran mesum saat melihat bibir seksi Rasya yang baru saja mengecupnya. Aku mau makan, Om, lapar. Aku tidak mau anak kita kelaparan. Rasya tergelak sendiri sembari mengusap perutnya yang rata. Pandu mendengkus kasar, tetapi dia tetap menarik tangan Rasya, mengajaknya pergi ke kantin. Daripada harus beradu mulut dengan gadis yang sedikit tidak waras menurutnya. Cie, suka marah-marah, tapi perhatian juga.
ledek Rasya, tetapi Pandu tidak menanggapi. Jangan diam mulu, Om, nanti dikira bisu. Diamlah, bentak Pandu dan kembali menghempaskan tangan Rasya secara kasar. Mas, kenapa kamu jahat sekali dengan aku dan anak kita? Padahal dia hanya ingin kamu menciumnya di depan umum. Rasya berpura-pura menangis dan membuat Pandu begitu panik. Karena beberapa pengunjung kantin menatap ke arahnya dengan penuh selidik. Akhirnya, Pandu mengecup perut Rasya karena tidak mau banyak orang yang akan salah paham dan berpikiran buruk tentangnya. Tangisan pura-pura Rasya pun terhenti dan gadis itu terkikik geli. Ternyata si Om bisa ketularan gila juga. Sumpah demi apapun, Pandu ingin menenggelamkan gadis itu di dasar laut terdalam. Selesai makan dengan banyak drama, Pandu dan Rasya berpamitan pulang ke rumah terlebih dahulu karena Rasya tidak membawa baju ganti. Jarak dari rumah sakit ke desa tempat tinggal Rasya cukup jauh, hampir setengah jam. Maka Rasya memutuskan untuk tidur, dan kali ini gadis itu benar-benar tertidur lelap. Ga, memang kamu tahu di mana rumah gadis ini? Tanya Pandu. Saya hanya tahu nama desanya saja, Tuan. Nanti kita tanya sama orang sana. Arga menjawab sopan dan tetap fokus pada kemudinya. Sementara Pandu menatap Rasya dengan sangat lekat. Kecantikan gadis itu semakin terlihat jelas saat sedang tidur dan diam seperti itu. Tanpa sadar, bibir Pandu tersenyum saat teringat tingkah dan ucapan gadis itu. Yang benar-benar membuatnya selalu harus bersabar. Saat bayangan Rasya mengecupnya kembali terputar, Pandu segera memalingkan wajah. Karena dia merasakan sebuah perasaan yang lain dan membuat hasrat untuk bercinta semakin menggebu-gebu. Sial, umpat Pandu kesal. Dia memukul belakang jok yang diduduki Arga. Ada apa, Tuan? Tanya Arga heran. Tidak apa, Pandu menjawab singkat. Arga pun tidak menjawab lagi. Hampir setengah jam berlalu, mobil mewah yang dikendarai Arga masuk ke wilayah perkampungan. Di saat mobil itu melaju, banyak penduduk kampung yang berjalan mendekat untuk melihat. Mereka pikir yang datang adalah pejabat pemerintahan atau artis. Bangun. Pandu menepuk pipi gadis itu untuk membangunkannya. Namun, Rasya tetap terlelap dalam tidurnya. Bangun, rumahmu sebelah mana? Kali ini suara Pandu sedikit meninggi, tetapi Rasya tetap saja memejamkan mata. Kita tanya sama mereka saja, Tuan. Arga menunjuk kerumunan orang-orang yang sedang menatap ke arah mereka. Maju saja, Kak. 5 rumah lagi itu rumahku yang warna putih, ada pohon jambu biji di depan. Rasya menjawab tanpa membuka mata. Pandu yang melihat itu jadi melongo, sedangkan Arga melajukan mobilnya sesuai arahan dari Rasya. Alhamdulillah sampai juga, ucap Rasya masih dengan mata terpejam yang membuat Arga dan Pandu menjadi terheran. Bagaimana bisa gadis itu tahu padahal mobil Arga baru saja akan berhenti? Enggak usah heran gitu deh, Om. Aku udah hafal sama bau rumah sendiri. Kali ini, Rasya membuka mata dan menjulurkan lidah di depan Pandu. Para tetangga Rasya pun kini berjalan mendekati mobil. Wih, keren ya, aku berasa jadi artis. Rasya mengeluarkan kaca kecil lalu membenahi tatanan rambutnya yang sudah berantakan. Setelah itu, dia keluar mobil dan melambaikan tangan seperti seorang artis. Para warga pun terheran saat melihat Rasya. Namun, saat Pandu dan Arga keluar dari mobil, mereka begitu terpukau dan mengira dua lelaki itu adalah artis terkenal. Wah, Kukum bawa cowok ganteng ke sini. Dia artis,
vakum? Tanya salah seorang di antara mereka. Iya, dong, mau foto sama minta tanda tangan, jangan lupa bayar, tidak ada yang gratis. Rasya berbicara dengan diiringi gelakan tawa. Sedangkan Pandu sudah mengeram kesal karena dirinya harus bersiap menghadapi kegilaan gadis itu. Tiba-tiba seorang gadis tidak terlalu cantik, tetapi bermakeup tebal mendekati Rasya dengan tatapan yang begitu sinis. Bagaimana bisa kamu datang bersama lelaki tampan seperti ini? Aku yakin pasti kamu merelakan keperawananmu direnggut, kan? Tukasnya, para warga terdiam. Pandu dan Arga terkejut saat mendengarnya, tetapi Rasya justru tetap terlihat begitu tenang. Jangan cari masalah sama aku, atau kamu mau foto saat sedang bercinta dengan Kang Somat aku sebar. Rasya menjawab dengan sangat santai dan wanita tadi wajahnya langsung terlihat memucat. Pergilah sebelum aku benar-benar melakukannya dan kalian semua mending bubar. Seru Rasya. Dalam waktu sekejap, kerumunan itu sudah bubar dan hanya menyisakan mereka bertiga. Rasya mengajak Pandu untuk masuk, tetapi lelaki itu menolak dan mengatakan akan kembali ke kota. Dengan berat hati, Rasya pun merelakannya. Om, jangan kangen sama aku ya. Rasya bergelayut manja di lengan Pandu sebelum lelaki itu masuk ke mobil. Tidak akan. Ketus Pandu. Baiklah, tunggu sebentar. Pandu merasa kecewa saat Rasya melepaskan rangkulan di lengannya. Namun, sesaat kemudian lelaki itu terkejut saat melihat Rasya memanjat pohon jambu dengan sangat lincah. Bahkan tidak butuh waktu lama, gadis itu sudah berada di atas pohon dan memetik jambu yang terbungkus plastik. Pandu dan Arga hanya diam melihat. Setelah mendapat cukup banyak, Rasya pun segera turun. Ini, Om, buat Nyonya Lisa. Beliau kan suka buah jambu. Tenang aja, nggak ada uletnya di dalam, kan udah dibungkus plastik waktu masih di pohon. Pandu hanya terdiam dan melihat kantong plastik yang sudah berisi cukup banyak buah jambu. Tiba-tiba Rasya merasakan gatal dan menggaruk hampir seluruh tubuhnya. Dia sampai menaruh plastik itu secara sembarangan. Pandu dan Arga terkejut saat melihat tubuh Rasya yang sudah bentol-bentol, bahkan mereka jadi sedikit panik. Kenapa tubuhnya gatal seperti ini? Tanya Pandu dengan suara tinggi saking khawatirnya. Ini kena ulet bulu, Om. Aku mau mandi dulu, Om, kalau mau pulang hati-hati, ya. Rasya berlari kencang masuk ke rumah karena dia akan segera mandi sebelum semakin parah. Kita pulang sekarang, Tuan? Tanya Arga sembari mengambil kresek berisi jambu yang tergeletak di atas tanah. Bilang sama Dedi, aku akan pulang besok pagi. Pandu melangkahkan kaki masuk ke rumah Rasya dengan sangat tergesa. Sedangkan Arga hanya melihat punggung atasannya yang menjauh cepat. Aku yakin kalau Tuan Pandu sudah jatuh cinta dengan Nona Rasya. Semoga saja mereka berjodoh. Arga menaruh kresek itu di mobil, setelahnya dia ikut menyusul masuk ke rumah. Pandu berdiri dengan cemas di depan pintu kamar mandi. Ingin sekali dia mengetuk dan bertanya bagaimana keadaan Rasya. Namun, lidah Pandu mendadak seperti orang bisu. Dan dia hanya terdiam seperti orang bodoh dengan tangan terlipat di depan dada. Wah, tubuh Pandu menegang saat melihat Rasya hanya memakai handuk sebatas dada dan atas lutut. Paha putih Rasya terpampang dengan jelas mampu membuat tubuh Pandu merasa panas dingin. Om, kenapa masih di sini? Tanya Rasya heran. Namun, Pandu tidak menjawab, justru terlihat menelan ludahnya kasar. Rasya belum menyadari kalau dirinya hanya memakai handuk saat ini. Om, woi.
Rasya melambaikan tangan di depan wajah Pandu. Melihat Pandu yang tidak terusik sama sekali, Rasya menelisik arah pandang Pandu. Mata Rasya membelalak saat melihat tubuhnya yang hanya terbalut handuk. Gila. Bersambung.